Hari itu, Jakarta tampak seperti biasa, sibuk, bising, dan tak pernah tidur. Matahari siang menyorot terik, memantulkan cahaya ke kaca-kaca gedung pencakar langit yang menjulang seperti raksasa di tengah kota. Jalanan penuh sesak oleh kendaraan, klakson bersahut-sahutan, suara sirene ambulans terdengar di kejauhan, dan deru motor menyalip mobil-mobil yang merayap pelan. Aroma asap knalpot bercampur dengan bau kopi yang keluar dari deretan kafe di trotoar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rizky, seorang pemuda berusia 27 tahun, duduk di sebuah kafe modern di kawasan SCBD, salah satu pusat bisnis paling bergengsi di ibu kota. Interior kafe itu begitu mewah, dindingnya dipenuhi kaca bening, sofa empuk berwarna abu-abu elegan, dan lampu gantung berkilau dengan desain futuristik. Musik jazz lembut mengalun dari speaker, berpadu dengan suara mesin espresso yang sesekali mendesis. Rizky tampak rapi. Ia mengenakan kemeja putih yang diselipkan ke dalam celana bahan hitam, jas abu-abu dari brand terkenal, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangan, jam yang harganya mungkin setara dengan satu unit motor baru. Di hadapannya, sebuah laptop tipis terbuka menampilkan grafik keuntungan, sementara ponsel flagship tergeletak di samping gelas kopi americano yang sudah setengah habis. Semua orang yang melihatnya pasti berpikir, hidupnya sempurna. Anak muda sukses, karir cemerlang, mapan secara finansial. Namun siapa sangka, di balik segala kemewahan itu, ada sebuah kehampaan yang tak bisa ia jelaskan. Rizky baru saja menutup panggilan telepon dengan nada sedikit jengkel. Ia sedang menunggu rekan bisnisnya untuk meeting. Beberapa bulan terakhir hidupnya berjalan cepat, proyek besar, uang masuk rekening, pesta bersama teman-teman, liburan ke luar negeri. Semua keinginannya mudah didapat. Tapi entah kenapa, setiap kali ia pulang ke apartemen mewahnya di lantai 30 sebuah gedung tinggi, ada perasaan mengganjal di dadanya. Gelisah. Sepi. Tidak bahagia. Setiap malam, ia sering duduk di balkon sambil menatap lampu kota yang berkilau, lalu bertanya dalam hati. Apakah ini tujuan hidupku? Apakah semua ini cukup? Kenapa aku tetap merasa kosong? Pertanyaan itu terus menghantui, tetapi Rizky selalu mengusirnya dengan alasan klasik. Aku hanya butuh hiburan, sedikit bersenang-senang. Nanti juga hilang. Namun, kegelisahan itu justru semakin kuat. Siang itu, sambil memandangi orang-orang lalu lalang di luar kaca kafe, tiba-tiba terdengar suara adzan zuhur dari sebuah masjid kecil di ujung jalan. Suaranya tidak terlalu keras, mungkin tertahan oleh bisingnya kendaraan, tapi entah kenapa, suara itu menembus jantung Rizky. Hati Rizky bergetar. Sejenak, dunia seperti melambat. Suara jazz di kafe mendadak terdengar jauh, percakapan orang-orang menjadi samar. Yang ia dengar hanya lantunan kalimat yang familiar, kalimat yang dulu sering ia dengar di masa kecil. Hayya, ala sholah. Hayya, alal falah. Mari sholat. Mari menuju keberuntungan. Rizky memejamkan mata. Ada rasa aneh. Nostalgia masa kecil muncul, ketika ia duduk bersila di ruang tamu rumah bersama ayahnya yang dulu rajin mengajaknya ke masjid. Tapi semua itu hilang saat ia remaja. Kapan terakhir kali aku sholat? Pikirnya. Ia berusaha mengingat, tapi gagal. Apakah saat SMA? Atau waktu kuliah? Mungkin SD. Ya, seingatnya, terakhir kali ia benar-benar sholat adalah saat masih SD, sebelum hidupnya berubah drastis. Rizky menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah jendela, melihat masjid kecil dengan kubah hijau yang tampak kontras di tengah gedung-gedung tinggi. Masjid itu sederhana, nyaris tak terlihat oleh orang yang sibuk mengejar dunia. Tetapi bagi Rizky, masjid itu seperti oasis di tengah gurun kesibukan. Ada suara di hatinya yang berkata, "Pergilah. Sekarang. Jangan tunda lagi." Namun pikirannya menolak. Tidak mungkin. Aku sedang meeting. Aku pakai jas mahal. Aku? Nanti saja. Tetapi suara panggilan itu justru semakin kuat. Rizky gelisah. Tangannya yang memegang cangkir kopi sedikit bergetar. Ia menoleh lagi, kali ini lebih lama. Suara adzan sudah hampir selesai. Dan entah bagaimana, tanpa sadar, ia menutup laptopnya, memasukkan ponsel ke saku, dan berdiri. Kursinya bergeser, menimbulkan bunyi gesekan yang membuat barista sempat melirik.
Rizky keluar dari kafe. Udara panas menyambutnya, tetapi ada rasa ringan di langkahnya. Ia berjalan menyeberangi trotoar, melewati deru kendaraan, menuju masjid kecil itu. Dalam benaknya, satu kalimat terus berulang. Aku ingin sholat. Aku ingin kembali. Langkah Rizky terasa berat tapi pasti. Setiap detik yang ia lalui menuju masjid seperti sebuah perjalanan panjang yang menembus waktu, kembali ke masa ketika ayahnya dulu menggandeng tangannya menuju musola kecil dekat rumah. Bedanya, sekarang ia berjalan sendirian, di tengah panas terik dan riuh kota. Masjid itu tampak sederhana, dengan dinding bercat putih yang mulai kusam dan atap berlapis genting tua. Pintu kayu berwarna coklat tua terbuka lebar, memperlihatkan karpet merah yang sudah tampak usang namun bersih. Di depannya, beberapa sandal jepit berjejer rapi di rak. Detak jantung Rizky makin kencang. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menelan ludah, dan menoleh ke kiri kanan, takut ada orang yang mengenalnya. Bayangan reputasi duniawi masih menghantui pikirannya. Bagaimana kalau ada teman kantor yang lihat? Bagaimana kalau ada klien yang lewat? Namun, suara dalam hatinya berkata, "Kamu datang bukan untuk mereka. Kamu datang untuk dia." Begitu ia melangkah masuk, udara sejuk dari kipas angin yang berputar di langit-langit menyambutnya. Aroma karpet bercampur bau wangi kayu masjid menusuk hidungnya, menghadirkan ketenangan yang asing namun menenangkan. Di dalam, hanya ada 3 orang yang sedang berzikir. Salah satunya seorang pria parubaya berusia sekitar 55 tahun, mengenakan sarung kotak-kotak dan baju koko putih. Rambutnya sebagian sudah memutih, wajahnya teduh dengan senyum yang hangat. Dialah Pak Ahmad, penjaga masjid sekaligus takmir. Pak Ahmad menghampiri Rizky dengan langkah tenang, sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Nak." Rizky refleks menjawab, meski suaranya lirih. "Waalaikumsalam." Pak Ahmad menatap Rizky sebentar, lalu bertanya dengan nada lembut. "Mau sholat, Nak?" Rizky mengangguk pelan, tapi kemudian menunduk dan berkata lirih, hampir seperti pengakuan. Saya nggak ingat caranya, Pak. Sudah lama sekali." Ada rasa malu yang menyesak di dadanya. Air mata nyaris jatuh, tapi ia tahan. Pak Ahmad tidak menampakkan sedikit pun raut heran. Ia hanya tersenyum, lalu menepuk pelan bahu Rizky. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu mau kembali. Itu yang paling Allah suka." Kalimat itu seperti menembus lapisan keras di hati Rizky. Dadanya terasa hangat. Ada rasa lega, seolah beban yang ia pikul bertahun-tahun mulai terangkat. Pak Ahmad lalu memandu Rizky menuju tempat wudhu di samping masjid. Air mengalir pelan dari keran besi, jatuh ke bak penampungan yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Rizky menatap air itu beberapa detik sebelum akhirnya menyentuhnya. Saat tetesan pertama menyentuh wajahnya, ada sensasi aneh yang tak bisa dijelaskan. Sejuk, tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang menenangkan jiwanya. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh, bercampur dengan air wudhu yang mengalir di pipinya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, saya kembali. Terimalah saya." Satu persatu gerakan wudhu ia ikuti dengan bimbingan Pak Ahmad. Setiap basuhan terasa seperti membersihkan bukan hanya kotoran di kulit, tapi juga debu dosa yang menempel di hatinya. Setelah selesai, Rizky masuk ke dalam masjid lagi. Pak Ahmad mengajaknya sholat zuhur berjamaah. Rizky berdiri di syaf paling belakang, mengikuti setiap gerakan dengan rasa gugup sekaligus bahagia. Ketika imam mengucapkan, Allahu Akbar, bibir Rizky ikut bergerak. Kalimat itu terasa berat di lidahnya, tapi begitu terucap, dadanya seperti dibuka paksa dan diisi cahaya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Air matanya kembali menetes, kali ini lebih deras. Ia tak peduli jika ada yang melihat. Dalam sujud pertama setelah bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Kerendahan, kedekatan, dan kedamaian yang ia cari selama ini. Dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, jangan lepaskan aku lagi." Sholat zuhur telah usai. Rizky masih duduk bersila di atas karpet masjid yang lembut, tubuhnya gemetar halus. Matanya sembab karena tangisan yang tidak bisa ia bendung. Ada rasa lega, tapi juga rasa aneh. Seakan sebuah pintu besar yang selama ini tertutup rapat di hatinya baru saja terbuka sedikit. Ia mengusap wajah dengan telapak tangan yang masih basah air wudhu, lalu menarik napas panjang.
Dalam benaknya, muncul satu pertanyaan yang terus menggelayut. Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Seakan mengerti kegelisahan itu, Pak Ahmad mendekatinya dengan senyum yang sama hangatnya seperti tadi. Beliau duduk di samping Rizky, menepuk pelan bahunya. Pak Ahmad. Nak, rasanya bagaimana setelah sholat? Rizky. Suara bergetar. Tenang sekali, Pak. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya merasa, ini yang saya cari selama ini. Pak Ahmad menatapnya dengan mata yang lembut, lalu berkata pelan. Karena itulah tujuan kita, Nak. Dekat dengan Allah. Dunia ini tidak akan pernah mengisi kekosongan itu. Rizky menunduk, menahan isak kecil. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka hatinya semakin lebar. Pak Ahmad berdiri sebentar, lalu kembali dengan membawa sebuah mushaf Al-Quran. Sampulnya sederhana, agak kusam karena sering dipakai, tetapi wangi harum kayu cendana menyertainya. Ia meletakkan mushaf itu di pangkuan Rizky dengan lembut. Pak Ahmad. Nak, tahukah kamu kenapa hati kita tenang saat mendengar ayat-ayat Allah? Rizky menggeleng pelan. Pak Ahmad. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Allah turunkan sedikit demi sedikit supaya kita bisa paham dan ambil pelajaran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, hati kita kosong. Itulah yang kamu rasakan selama ini. Pak Ahmad kemudian membuka mushaf itu, dan jarinya berhenti pada sebuah halaman. Dengan suara lembut, beliau membacakan ayat itu perlahan, indah, seolah setiap hurufnya menembus telinga dan langsung menghujam hati Rizky. Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini kepada mereka agar mereka selalu ingat. Quran Surat Al-Kasyash, 51. Suasana mendadak hening. Seolah suara bising kota menghilang. Hanya ada lantunan ayat itu, menggema dalam ruang kecil masjid dan hati Rizky. Pak Ahmad menatap Rizky yang terdiam dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia menjelaskan dengan suara penuh kelembutan. Nak, ayat ini Allah tujukan untuk kita. Allah bilang, Dia turunkan perkataan ini, Al-Quran, agar kita ingat. Supaya kita sadar, hidup ini bukan main-main. Allah tidak biarkan kita tanpa petunjuk. Dia kasih kita ayat-ayat ini sedikit demi sedikit, seperti air yang menetes, supaya kita kuat memahaminya. Pak Ahmad menghela napas sebentar, lalu menambahkan. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kita akan tersesat. Kita bisa punya uang, jabatan, semua kesenangan dunia, tapi tetap merasa kosong. Karena hati ini hanya bisa tenang kalau dekat dengan Allah. Kalimat itu menghantam Rizky seperti ombak besar. Ia terisak, kali ini tanpa bisa menahan. Tangannya gemetar memegang mushaf itu. Dalam hatinya, ia berkata lirih. Ya Allah, Engkau panggil aku dengan cara yang indah ini. Ampuni aku yang selama ini lupa. Air matanya jatuh, membasahi halaman Al-Quran. Ia tak peduli. Justru ia merasa halaman itu kini menjadi saksi, bahwa pada hari ini, seorang hamba kembali pulang. Setelah lama terdiam, Rizky berkata pelan, suaranya pecah oleh tangis. Pak, ajari saya baca Al-Quran. Saya ingin belajar. Saya ingin kembali. Pak Ahmad tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. Insya Allah, Nak. Allah yang pilih kamu untuk datang ke sini hari ini. Jangan sia-siakan. Dalam hati Rizky membuat janji, ia tidak akan pergi lagi. Ia akan mendekap petunjuk ini erat, sampai akhir hayatnya. Sejak peristiwa di masjid kecil itu, hidup Rizky mulai berubah. Tidak langsung sempurna, tapi perlahan. Ia memulai dengan hal kecil, sholat 5 waktu. Awalnya, ia sering terlambat, bahkan pernah tertinggal 1 waktu. Namun, setiap kali rasa malas datang, ia selalu teringat kata-kata Pak Ahmad. Hidayah itu mahal. Jangan sia-siakan. Kalimat itu seperti alarm yang membangunkannya dari kelalaian. Rizky memasang pengingat adzan di ponselnya. Setiap kali notifikasi berbunyi, ia bergegas mengambil air wudhu, meskipun sedang di kantor. Awalnya ia malu, takut dipandang aneh oleh teman-temannya. Tapi tekadnya mengalahkan rasa takut itu. Hari demi hari, sholat bukan lagi beban, tapi kebutuhan. Ia merasakan ketenangan setiap kali meletakkan keningnya di sajadah. Bahkan,
Ia mulai bangun malam untuk sholat tahajud, meski hanya 2 rakaat, sambil meneteskan air mata memohon ampunan. Setiap malam, Rizky datang ke masjid kecil itu. Di sana, Pak Ahmad menunggu dengan sabar. Mereka duduk berdua, membuka mushaf, belajar huruf demi huruf. Rizky mengeja dengan suara bergetar, kadang salah, tapi Pak Ahmad selalu tersenyum dan berkata, "Pelan-pelan, nak. Allah lihat usahamu." Bagi Rizky, setiap huruf terasa seperti tetesan air di tanah kering. Hatinya yang dulu gersang, kini mulai hidup. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca tafsir sederhana agar paham maknanya. Dan setiap kali ia menemukan ayat tentang rahmat dan ampunan Allah, air matanya kembali jatuh. Namun, jalan hijrah tidak selalu mulus. Beberapa teman lamanya mulai heran dengan perubahan Rizky. Grup pertemanan yang dulu penuh tawa kini terasa asing. "Bro, kalau sekarang jarang nongkrong? Gak ikut party lagi? Lo berubah banget, bro. Jangan sok alim deh." Ada yang mengejek, ada yang mencibir. Bahkan, rekan bisnisnya sempat memperingatkan. "Kalau lo terlalu kaku begini, banyak peluang bakal lewat." Awalnya, kata-kata itu menggoyahkan hati Rizky. Ia sempat gelisah semalaman, bertanya-tanya. Apakah aku salah? Apakah aku harus kembali seperti dulu? Tapi setiap kali ia buka mushaf dan melihat ayat yang pernah dibacakan Pak Ahmad, Quran Surat Al-Kasyash, 51, ia kembali tenang. Ia sadar, hidup ini bukan untuk memuaskan manusia, tapi untuk mengingat Allah. Suatu malam, Rizky mendapat tawaran proyek raksasa bernilai miliaran. Tapi ada syarat yang membuat hatinya goyah, proyek itu harus disertai praktik curang, memanipulasi data. Dulu, ia akan menerimanya tanpa pikir panjang. Tapi kini, hatinya menolak. Ia beristighfar berkali-kali, lalu menghubungi Pak Ahmad. "Pak, saya takut kehilangan semuanya kalau saya tolak proyek ini." Pak Ahmad menjawab dengan suara mantap. "Nak, rezeki yang barokah lebih besar dari angka. Jangan tukar ridha Allah dengan dunia." Kalimat itu menancap di hati Rizky. Ia menolak proyek tersebut. Keputusan itu berat, tapi entah kenapa, setelah ia tolak, hatinya terasa lapang seperti langit setelah hujan. Perlahan, jalan hidup Rizky berubah. Rezekinya tetap datang, bahkan lebih berkah. Ia mulai aktif bersedekah, membantu anak yatim, dan memperbaiki hubungan dengan keluarganya yang dulu renggang. Ia merasa hidupnya kini memiliki arah. Suatu malam, ia duduk di balkon apartemen, menatap lampu kota seperti dulu. Bedanya, kali ini hatinya tidak hampa. Ia memegang mushaf kecil, membacanya dengan suara lirih. Air matanya jatuh, bukan karena gelisah, tapi karena bahagia. Dalam sujudnya, ia berdoa. "Ya Allah, terima kasih Engkau panggil aku kembali. Jangan lepaskan aku lagi." Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pertama Rizky kembali merasakan nikmat sujud. Kini, ia bukan hanya seorang profesional sukses, tapi juga seorang hamba yang berusaha mendekat pada Rabb-Nya. Dalam setiap tarikan napas, Rizky selalu mengingat satu hal. Hidupku bukan lagi untuk dunia, tapi untuk Allah. Perubahan dalam hidupnya mulai nyata. Gaya hidup hedonis yang dulu menjadi kebanggaannya kini terasa asing. Mobil sport yang dulu ia pamerkan di media sosial, kini jarang terlihat. Foto-foto pesta mewah telah ia hapus dari akun Instagram-nya. Sebagai gantinya, ia mulai mengunggah konten yang penuh makna, kutipan ayat, nasihat sederhana, dan kisah hijrahnya yang ia ceritakan dengan jujur. Tak disangka, unggahan Rizky viral. Ribuan orang berkomentar. "Bang, ceritamu nyentuh banget. Saya juga mau berubah. Kak, tolong buatkan grup buat kami yang mau hijrah." Komentar-komentar itu menusuk hati Rizky. Ia sadar, perubahan yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bisa menjadi jalan hidayah untuk orang lain. Dari sanalah lahir sebuah ide. Rizky membentuk sebuah komunitas kecil bernama Hijrah Bersama, khusus untuk anak muda yang ingin belajar agama tanpa takut dihakimi. Ia tidak ingin ada orang yang merasa sendirian dalam perjalanan kembali kepada Allah, seperti yang dulu ia rasakan. Mereka berkumpul setiap pekan di masjid kecil yang dulu menjadi titik balik Rizky. Pak Ahmad menjadi pembimbing spiritual mereka. Suasana pertemuan hangat dan sederhana, tanpa formalitas, tanpa rasa malu.
Mereka saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan. Rizky sering berkata kepada anggota komunitasnya, "Kita ini sama. Sama-sama pendosa yang lagi belajar. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Fokus saja memperbaiki diri." Suatu malam, Rizky membuat video sederhana. Ia duduk di sebuah kamar dengan latar rak buku, hanya mengenakan baju koko putih. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dulu saya pikir kebahagiaan ada di harta dan jabatan. Saya kejar semuanya, tapi tetap kosong. Sampai akhirnya saya kembali sujud. Teman-teman, jangan tunggu sampai hati kalian hampa seperti saya dulu. Dekatlah dengan Allah, karena hanya Dia yang bisa isi kekosongan itu." Video itu meledak di media sosial. Ribuan orang membagikan. Banyak yang menangis menontonnya. Bahkan beberapa influencer hijrah ikut mendukung Rizky, mengajak kolaborasi, dan membuat gerakan dakwah bersama. Malam itu, Rizky kembali ke masjid kecil tempat ia pertama kali tersentuh hidayah. Ia duduk di sajadah, memandang langit-langit masjid yang sederhana. Air mata mengalir lagi, kali ini bukan karena rasa bersalah, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia teringat Quran Surat Al-Kasyash ayat 51, ayat yang dulu menjadi titik balik hidupnya. Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini kepada mereka agar mereka selalu ingat. Rizky menutup matanya dan berbisik lirih. "Ya Allah, terima kasih Engkau ingatkan aku. Jangan pernah lepaskan aku lagi." Ia sujud, lama sekali, seakan ingin melebur dalam kehadiran Sang Pencipta. Di dalam sujud itu, Rizky tahu, hidupnya kini bukan lagi tentang dunia, tapi tentang mengingat Allah, seperti pesan ayat itu. Dan sejak malam itu, namanya bukan hanya dikenal sebagai pebisnis sukses, tapi sebagai sosok yang menginspirasi ribuan orang untuk kembali kepada Allah.